Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keselamatan ya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Triwat Torik dari mahasiswa FTI Luhur, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan buat video tentang komponen-komponen yang ada di CPU maupun yang di laptop. Kebetulan saya menjelaskannya di sini menggunakan laptop. Dan untuk memenuhi tugas arsitektur komputer di semester genap ini. Maka dari itu langsung saja kita ke rakit PC-nya. Oke, langsung aja kita mulai bongkar PC-nya. Sebelumnya kita cabut dulu kabelnya biar nggak strum, biar tidak ada tegangan listrik. Oke, kita balik sekarang. Kita bisa lihat nih tipe Lenovo G40S. Oke, kita bakal bongkar ini. Mesinnya, motherboardnya itu ada di dalam sini. Di sini sebelumnya, di sini juga ada floppy disk. Maaf, bukan floppy disk, tapi disk drive. Cuman saya copot dan saya ganti. Udah saya copot juga ini pakai HDD Caddy buat tambahan hard disk internal. Oke, langsung kita mulai aja bongkar PC-nya. Udah sediain obeng dan kita mulai bongkar PC-nya. Kita pakai obeng plus ya. Kita utamain karena ini ruangnya segini. Jadi yang kita lihat murnya mana dulu yang mau dibuka. Dan ya, oke, berarti yang di sini. Kita buka. Jangan lupa sediain tempat buat naruh mur. Jikalau ada copot-copot, takutnya ada sesuatu yang hilang. Ya, udah kebuka. Kita bisa buka, tarik. Oke. Copot murah. Oke. Dan sebelumnya jangan lupa, ini saya agak lupa, baterai laptop, karena ini laptop, dan juga kalau PC biasanya make UPS, sama kayak baterai juga fungsinya. Itu tolong dicopot semua yang berhubungan dengan listrik, dicopot biar tidak ada konsleting listrik. Oke, sudah kelihatan dalamnya seperti ini. Jadi maaf kalau jelasin agak batuk, cuacanya juga lagi nggak bersahabat. Langsung saya pengen jelasin di sini. Di sini ada hard disk. Saya masih menggunakan HDD, belum menggunakan SSD karena ini kebetulan laptopnya dari tahun 2013 pembuatannya. Jadi termasuk sudah lama karena perkembangan teknologi cukup pesat. Dan di sini saya langsung jelaskan. Ini hard disk sekarang sudah ada yang tipe barunya, itu sebutnya SSD. Nah, SSD itu dia bentuknya adalah yang kayak chip, hampir bentuknya seperti RAM, seperti ini. Ini RAM. Kita lihat bukanya seperti ini. Random Access Memory. Ini yang 4 GB. Yang bawahnya ini saya pakai yang 2 GB. Jadi total RAM-nya ada 6 GB. Kalau yang SSD ada yang bentuknya seperti ini, cuma agak panjang, yang kayak RAM DDR4. Ini DDR3. Ada RAM yang DDR4 dia agak panjang yang biasa dipakai PC, dan kuningannya atau emas goldnya ini dia ada di sini kalau SSD. Oke. Ini saya coba copot. Berikut
yang duanya juga, yang 2 GB, ini yang 4 GB, ada 6 GB. Dan jangan sampai kebalik, setiap RAM itu punya posisinya masing-masing. Kalau soketnya ini ada di sini, biasanya ini sebagai penanda buat pemasangan biar nggak kebalik. Makanya kenapa celah seperti ini nggak mungkin di tengah-tengah pas, karena apa, ditakutkan sesuatu kebalik. Dan biasanya ini jangan sampai tersentuh jari, karena bisa mengakibatkan RAM ini nggak kebaca. Solusinya gimana kalau misalkan kotor atau apa? Kita lihat pakai lampu penerangan yang cukup, kita pakai penghapus untuk membersihinnya. Bersihnya jangan di atas CPU, biasain kita kasih tatakan. Takutnya nanti motherboard yang di laptopnya kotor karena ada kotoran dari hapusannya. Sedikit untuk tips ya, mungkin oke, jangan dipegang, bersihin jangan pegang langsung, kasih pakai tisu. Oke, udah bersih. Satunya lagi juga, kadang ada penyebab, kadang RAM suka nggak kebaca di BIOS. Kalau nggak kotor ya berarti biasanya rusak. Yang saya tahu selama saya menggunakan komputer ataupun laptop, dulu pernah punya komputer tapi sudah lama banget, udah nggak ada lagi, udah dijual. Oke, udah bersih, kelihatan juga kilauannya kalau udah bersih, nggak ada apa-apa. Oke, ini RAM tipe DDR3. Lalu sini ada harddisk, mari kita copot. Saya kasih tahu, saya juga harus hati-hati buka ngebongkar si laptop ini. Perihal ini laptop biasa saya pakai untuk kuliah, untuk tugas. Kalau habis bongkar ini kenapa-napa, ya nggak bisa ngerjain tugas lagi. Comotnya biasanya nyopotnya ditarik seperti ini. Oke, agak hati-hati. Sebelumnya saya juga udah pernah bongkar PC, bongkar laptop ini sebelumnya, dan ya alhamdulillah berhasil dan bisa dinyalain lagi. Ini harddisknya dikasih kerangka kayak gini. Tujuannya buat apa sih kerangka kayak gini? Tujuannya itu buat sebagai pengunci di sini. Makanya tadi dikasih baut untuk mengunci ini harddisknya, dan sini juga dikasih baut lagi untuk nempelin rangka ke harddisk. Ini harddisk laptop itu ada 2 jenisnya, bukan jenis sih sebenarnya, bentuk sebenarnya sama aja, cuma kadang bentuknya ada yang lebih besar dari ini. Kalau nggak salah yang ukuran 12, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dimaafkan. Ini ukuran berapa saya lupa, waktu itu saya beli ODD juga ya, kurang lebih seperti ini. Yang lebih besar itu biasanya ada di laptop Toshiba. Kalau Lenovo, Asus biasanya masih seperti ini. Tapi kayak laptop sekarang udah pakai SSD yang model kayak gini. SSD juga ada yang seperti ini, dalamnya tapi chip, udah bukan piringan lagi. Jadi dalam harddisk ini, di dalamnya itu adalah piringan. Ingat, di dalam harddisk ini ada dalamnya piringan dan ada jarumnya yang seperti ini. Jadi dia itu yang mencatat di piringan baja atau besi itu stainless. Dan di dalam ini hampa udara. Jadi kalau harddisk dibongkar dengan tangan cuma menggunakan obeng, pokoknya harddisk kalau dibongkar itu ketika kita pasang lagi seperti semula itu sudah nggak bisa digunakan kembali. Karena apa? Udah dipastikan harddisk ini rusak.
Ya kurang lebih pengetahuan saya tentang harddisk seperti itu. Dan ini biasa ada kuningan kayak gini. Banyak yang bilang ini emas atau bukan. Yang jelas ini nggak boleh kena tangan juga. Dan kalau emang kotor kita bersihin. Saya sih udah lama nggak bongkar lagi, makanya saya coba sambil bersih-bersihin, sambil kebetulan ada tugas di mata kuliah arsitektur komputer ini untuk bongkar PC ya, sambil permajaan lagi aja. Siapa tahu juga teman-teman atau para dosen ada yang ingin tahu seperti apa cara membersihkannya, atau mungkin memang sudah tahu. Kalau memang sudah tahu, saya minta penilaian saja. Sudah bersih. Ini konektornya adalah SATA. Nah, kalau di CPU itu ada kabel SATA. Kabel SATA ini seperti ini, serial ATA. Kalau yang kabel gepeng, yang pipih, yang panjang gepeng warna putih, itu namanya kabel IDE. Terus waktu itu saya sempat dikasih tahu sama dosen komunikasi data bahwasannya lebih cepat mana, kabel IDE atau kabel SATA. Beliau menjawab kabel IDE. Padahal yang kita tahu kabel IDE itu adalah versi lamanya kabel untuk ke harddisk yang kita tahu. Tapi katanya lebih cepat itu karena apa? Alasannya karena kata dari dosen saya, kinerja lebih cepat karena dia bener-bener satu persatu. Entah saya lupa cara ngejelasinnya gimana. Intinya yang saya dengar pada saat itu mata kuliah komunikasi data, dia bisa lebih cepat proses si harddisknya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba bongkar. Apa lagi? Kita cari. Di sini udah kelihatan video cardnya. Ini AMD. Tapi kebetulan karena ini laptop spesifikasinya adalah dual grafik. Jadi ada dua kartu videonya atau video cardnya. Yang satu di sini. Nah, prosesornya di mana? Prosesornya ada di sini. Prosesornya juga AMD, dan ini adalah kartu jaringan atau WiFi card. Saya nyebutnya sih WiFi card karena ini tanpa ini kita nggak bisa pakai WiFi, nggak bisa mengoneksiin laptop ini ke WiFi. Maaf, agak kampungan lidahnya. Kalau emang kita nggak ada ini di PC kita atau apa, biasanya kita pakai dongle. Biasanya merek TP-Link, D-Link atau sebagiannya. Kita taruh sebentar. Kita coba bongkar dulu ya di sini. Ini kebetulan emang laptopnya udah kacau, ininya juga udah patah, tapi masih bisa kita gunain. Apa yang ini copot? Oke. Kita copot fan prosesornya dulu. Oke. Fan prosesor. Ini kalau di PC kita sebutnya sih fan prosesor ya. Saya juga sampai sekarang juga nyebutnya pakai fan prosesor. Agak riskan buka kayak gini karena bawahnya kecil-kecil. Dan jangan lupa konektornya dicabut dari motherboard. Ini di bawahnya ini motherboard. Bukanya kadang saya pakai oben minus karena agak hati-hati. Kalau sampai konektor ini rusak, ya kipasnya nggak nyala. Oke, yang kanannya udah kebuka. Sekarang yang kirinya. Emang agak susah sih. Oke, kecopot. Semoga
nggak rusak dan oke, masih bener. Oke, ini bisa kita copot, diangkat, dan ini bisa kita ganti dengan yang baru kalau misalkan ini rusak atau mungkin udah nggak kencang kayak pas awal beli baru. Dan ini kalau emang kotor kita bisa bersihin. Kita bisa lap-lap, saya lap di luar. Oke, seperti ini bentuknya fan prosesornya di Lenovo ini. Saya taruh sini. Selanjutnya apa nih yang mau kita lihat dari sini? Kita lihat bongkar, karena ini ada jalurnya kayak modelnya kayak radiator gitu kalau di kendaraan. Sini ada celah-celahnya yang mana nanti nerima ke sini lalu menjadi pendingin. Sekaligus saya mau coba buka karena udah lama nggak buka ini. Kayaknya sih thermal paste nya udah habis kayaknya, karena udah berasa panas juga kalau dipakai agak lama. Nanti sambil kita pakein thermal paste nanti kita pasang lagi. Ini kita copot dua-duanya ya, karena ini nyambung nih dua penghubung ini. Dan hati-hati nyopotnya, jangan sampai ada baut yang hilang. Dan bisa kita copot. Iya, oke, pelan-pelan. Ini belum udah patah jadi agak gampang nyopotnya. Kita bisa lihat ini coolernya. Jadi kalau kipas ini ngedorong angin ke arah sini, dia menerima. Ini sistem kerjanya iya seperti radiator atau yang biasa kita lihat di kendaraan. Di sini dia akan memproses menjadi sebuah pendingin kayak AC liquid. Kalau biasa di kulkas nih kita dikasih freon dalamnya untuk sebagai pendingin. Dan kita bisa lihat di sini udah banyak kerak dan thermal paste-nya juga udah habis. Thermal paste-nya itu murah kok, kayak gini. Biasa di toko-toko komputer tinggal bilang aja salep buat si prosesor, salep prosesor. Kalau kita kadang menggila thermal paste, isinya ya putih seperti ini. Saya punya juga udah lama. Dan saya kasih tahu lagi, ada dua, karena ini speknya adalah dual grafik AMD, jadi video cardnya ada dua. Saya manggil tetap video card. Bedanya kalau video card yang di PC, yang di CPU, dia agak besar ukurannya. Saya nggak ada contohnya. Biasanya VGA card kita manggilnya. Ya, yang paling banyak dipakai oleh kita sekarang biasanya merek-merek AMD dan GeForce atau NVIDIA GeForce yang paling terkenal sih. Ada yang GTX dan RTX. Tertinggi ada 3080. Untuk AMD sendiri juga nggak kalah bagus. Jadi sambil kita kasih thermal paste sedikit, kita lap dulu yang bekas lamanya. Pakai tisu kita bersihin. Udah jadi kerak kayak gini, bersihnya juga gampang, dan tapi tetap kita hati-hati. Sekiranya sampai mengkilap, jangan dikasih cairan apapun kalau bisa, karena namanya alat elektronik sangat riskan terjadi konsleting listrik kalau udah kena air.
Yang ini juga kita bisa copot sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita bersihin dulu. Nah, nodanya seperti ini nih. Ini udah lama banget, udah ada berapa tahun, tapi kayaknya debunya bisa masuk ke motherboard. Coba kita lepas dulu. Ngelepas prosesor itu ada caranya. Di sini coba saya sedikit zoom. Oke, di sini ini saya bakal bongkar coba. Pakai obeng minus ya, karena di sini kelihatan minus. Saya jelasin lagi. Dan ini kalau kita lebih detail lagi ke sini, ini ada lambang kayak gembok. Di sini gembok tertutup dan sini gembok terbuka. Jadi ini kita arahkan ke kiri, kita putar ke kiri dan pelan-pelan. Kan kalau biasanya di motherboard CPU itu dia pakai tangkai biasanya, tek, gitu, di sampingnya. Kalau di laptop kayak gini. Tapi saya nggak tahu tipe laptop yang lain apakah seperti CPU. Pelan-pelan puter melawan arah jarum jam. Udah kayak gini. Kita buka. Oke, sudah kebuka. Dan saya ingatkan lagi, megangnya di pinggir. Nah, ini adalah prosesor. Dan untuk memasangnya kembali, biasanya yang ditakutkan oleh orang-orang ketika memasang ini adalah takutnya posisinya salah. Oke, takutnya posisinya ini salah. Yang harus kita ketahui, ingat, prosesor pasti ngasih tahu di mana posisi yang benar untuk masang prosesor. Kita lihat di sini ada ujung warnanya emas, oke, segitiga seperti ini. Dan di bawahnya ini tidak ada jarumnya sebagai penanda, dan ini ada ujung emasnya. Oke. Dan di sini dia sebagai penanda juga. Di sini adalah soket jarum yang tidak bisa diisi atau memang sebagai tanda. Itu cuma satu jarum doang di sini yang hilang. Di sisi lain semuanya ada. Tapi sini ada satu sisi jarum yang hilang sebagai penanda ini pemasangan prosesornya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik kalau masang prosesor. Dan prosesor sendiri banyak tipenya. Ini AMD A8 5500M series. Ini tipe soket yang kalau nggak salah di sini sih ada tulisannya 2011 jarum kalau nggak salah. Tahu benar atau salah? Kalau emang salah mohon dikoreksi. Oh, maaf. Itu 2011 produksinya. Kalau nggak salah ini 1314. Di sini 1314 pin atau jarum. Dan prosesor itu ada dua tipe. Ada yang jarumnya di prosesor ya. Ada yang jarumnya di soketnya. Jadi kalau jarum yang di soket, di sini cuma lempengan doang, lempengan emas. Bilangnya sih ini emas. Yang saya dengar dari guru-guru ini emas. Dan sebelum kita pasang lagi, kita bersihin dulu bekas thermalnya. Dan ini jangan sampai ada yang penyok sedikit, nggak bisa dipakai karena nggak akan masuk ke kunci di sini. Oke.
Oke, sudah bersih ya. Nah, sudah bersih, udah kelihatan kinclong. Kita pasang, ingat masangnya itu pinnya di sini yang sebagai tanda. Kelihatan di sini persegi, yang lainnya segitiga. Dan memang sini persegi. Oke. Jadi kita lihat. Masangnya juga hati-hati sampai mendem. Oke, udah nggak gerak. Kita kunci ke arah jarum jam ke kanan. Kita agak zoom, kita kurangin. Oke, putar ke kanan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kunci, nggak bisa dilepas lagi. Udah begini, kita kasih thermal paste nya. Saya nggak ada alat, udah pengen tangan kotor juga, kasih sedulitan aja. Nama di sini. Oke. Ada juga yang jual thermal paste yang oke. Sebelumnya maaf kepotong karena video durasinya juga terlalu panjang, jadi memori saya kemakan banyak, jadi kita agak percepat sedikit. Oke, kalau sudah kita pasang kembali. Agak hati-hati ya. Oke. Kita pasang baut-bautnya. Aman, karena itu per. Oke, saya agak skip ya. Maaf kalau kepotong-potong videonya. Kita kembali ke pemasangan. Jadi paling untuk pemasangan saya skip ya videonya. Untuk pemasangan tadi saya udah nyampe sini. Jadi mohon maaf sebelumnya karena HP saya udah nggak muat buat ngerekam lagi. Oke, udah kepasang prosesor dan VGA-nya juga udah dipasangin. Cooler juga udah pasang, fan prosesor. Nah, skip lagi. Saya kira-kira ya agak dipercepat lagi mungkin videonya. Ingat, jangan sampai kotor. Oke. Pasang juga hati-hati. Harddisk masangnya ingat pasang copot seperti ini, jangan sampai ini patah, nggak akan bisa digunain lagi.
tarik. Oke, gitu. Masang murnya saya skip ya. Oke, udah kepasang semuanya, dari video card, prosesor, RAM, hard disk, dan udah beberapa saya jelaskan. Mungkin oh iya, ini agak ketinggalan, ini baterai CMOS. Tanpa ini jam gak akan jalan di komputer dan di BIOS. Terutama untuk BIOS ini penting banget pakai CMOS ini. Biasanya kalau lagi install ulang pakai baterai ini buat nentuin jamnya biar tepat waktunya. Dan saya mungkin dari semua yang udah saya jelasin, kalau emang ada kurang-kurang atau ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Jadi ini saya tutup sekaligus sebagai penutup videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, saya ulangi lagi, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau memang ada yang kurang, mohon diperbaiki, diberi penjelasan lebih lanjut lagi nanti di kolom komentar. Mungkin sekian dari video saya untuk tugas arsitektur komputer pada hari ini. Semoga tugas ini dapatkan nilai yang terbaik. Harapannya seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya baik yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.